Reno lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan Barat, di tengah komunitas Dayak Katolik yang taat. Suasana desa itu damai, dikelilingi hutan lebat dan sungai yang mengalir jernih. Namun di balik ketenangan itu tersimpan sekat halus antara keyakinan. Sejak kecil, Reno dididik oleh orang tuanya untuk menjaga jarak dengan umat Islam. Mereka percaya bahwa ajaran Islam berbeda jauh dan tidak boleh didekati. Ayahnya seorang guru agama Katolik yang disegani, sedangkan ibunya aktif dalam kegiatan gereja. Setiap minggu, mereka berjalan bersama ke kapel di tepi bukit. Di sana, Reno dilatih menjadi paduan suara, menyanyikan lagu-lagu pujian dengan penuh semangat. Baginya, suara lonceng gereja adalah lambang kedamaian. Namun, di sisi lain desa, ada sebuah surau kecil yang berdiri sederhana. Dari sana, setiap hari terdengar suara adzan yang menggema di antara pepohonan. Setiap kali suara itu terdengar, Reno kecil selalu menutup telinga. Ia merasa tidak nyaman, bahkan kesal. Itu suara orang Islam, kata ayahnya suatu ketika. Kita tidak boleh meniru atau mendekati mereka. Mereka berbeda dengan kita. Reno mengangguk tanpa banyak bertanya. Ia tumbuh dengan pemahaman bahwa adzan adalah suara yang asing dan menakutkan. Kadang-kadang, saat bermain dengan teman-temannya, ia mengejek anak-anak Muslim yang lewat dengan sebutan aneh yang ia dengar dari orang dewasa. Namun, di balik sikap kerasnya, Reno sebenarnya penasaran. Ia sering bertanya-tanya mengapa suara itu selalu terdengar 5 kali sehari, bahkan di waktu malam ketika desa sunyi. Kadang, ia memperhatikan dari jauh seorang lelaki tua berbaju putih yang datang ke surau dan duduk lama setelah adzan. Ia terlihat tenang, seolah tidak memikirkan dunia. Reno tidak memahami, tapi hatinya diam-diam ingin tahu apa yang membuat orang itu bisa tampak begitu damai. Meski begitu, rasa penasaran itu segera ia pendam. Ia takut disebut pengkhianat oleh orang tuanya atau teman-temannya. Di sekolah dasar, Reno diajarkan tentang kasih, tentang bagaimana mencintai sesama manusia. Tapi di rumah, ia juga diajarkan untuk berhati-hati pada orang luar, terutama mereka yang beragama Islam. Maka tumbuhlah dalam dirinya dua hal yang bertolak belakang, kasih dan kebencian. Tahun-tahun berjalan. Reno beranjak remaja, dan desa itu tetap sama, tenang tapi terpisah. Ia menjadi pemuda yang rajin, disukai banyak orang karena sopan dan rajin membantu gereja. Ia bahkan sering dipercaya memimpin doa dalam kebaktian muda-mudi. Namun setiap kali mendengar suara adzan, hatinya tetap bergetar aneh. Ada rasa tidak suka yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mencoba menepisnya, tapi suara itu seolah terus mengejarnya, menembus hutan, menembus tembok rumah, dan menyentuh ruang hatinya yang terdalam. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Reno sedang membantu ibunya menjemur padi di halaman. Dari arah kejauhan, suara adzan maghrib terdengar lagi. Suara itu lembut, namun menusuk telinga Reno. Ia refleks menatap ke langit, merasakan sesuatu yang berbeda. Entah marah, entah takut. Kenapa mereka tidak diam saja? Gumamnya kesal. Ibunya menatapnya dan berkata pelan, "Jangan dengarkan, Nak. Itu bukan untuk kita." Reno hanya mengangguk, meski dalam hati ia bertanya-tanya. Lalu, untuk siapa suara itu? Malamnya, ia berbaring di kamarnya yang sederhana. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Ia memandangi salib kayu di dinding kamarnya, mencoba tidur, namun suara adzan Isya kembali terngiang di kepalanya. Ia memejamkan mata kuat-kuat, berusaha menghapus gema itu dari pikirannya. Tapi anehnya, suara itu bukan lagi terdengar menakutkan, melainkan seperti panggilan yang jauh, namun dekat. Ia tidak mau mengakuinya.
Ia merasa berdosa hanya karena terlintas rasa damai ketika mendengar suara yang selama ini ia benci. Beberapa minggu kemudian, seorang guru baru datang ke sekolah menengah tempat Reno belajar. Namanya Pak Rahman, seorang muslim yang ramah dan sederhana. Awalnya, Reno bersikap dingin kepadanya. Ia enggan berbicara, bahkan menolak ketika diminta membantu mengangkat buku pelajaran ke kelas. Namun Pak Rahman tak pernah marah. Ia selalu membalas dengan senyum dan ucapan lembut. Suatu hari, setelah hujan deras, jalan di depan sekolah becek dan berlumpur. Reno terpeleset saat mencoba melangkah melewati genangan air. Pak Rahman yang kebetulan lewat segera menolongnya. Ia membersihkan lumpur di kaki Reno dengan air dari botol minumnya. Reno terkejut, karena selama ini ia pikir orang Islam kasar dan egois. Tapi guru itu malah menolongnya dengan tulus, tanpa ragu. Sejak hari itu, hatinya mulai berubah sedikit, walau ia masih berusaha menolak. Namun, perubahan kecil itu tidak ia sadari sepenuhnya. Ia mulai memperhatikan bagaimana Pak Rahman selalu menepati janji, tidak pernah meninggikan suara, dan rajin membantu siapapun tanpa pamrih. Bahkan, setiap kali adzan zuhur berkumandang dari surau kecil di dekat sekolah, Pak Rahman pergi dengan tenang, lalu kembali dengan wajah yang tampak lebih damai. Reno heran. Apa yang dilakukan guru itu di tempat ibadah kecil itu? Mengapa setiap kali selesai salat, wajahnya tampak seolah disinari ketenangan? Reno mulai diam-diam menunggu momen adzan. Ia tidak lagi menutup telinga, tapi mendengarkan dari jauh, mencoba memahami kata-kata yang diucapkan. Allahu Akbar. Suara itu menggema di antara pepohonan, membuat bulu kuduknya berdiri. Ada kekuatan yang sulit ia jelaskan. Tapi lagi-lagi, ia buru-buru menepis perasaan itu. Ia takut, karena di dalam dirinya mulai tumbuh rasa penasaran yang dilarang. Suatu malam, saat listrik desa padam, Reno duduk di depan rumah sambil menatap langit. Bintang-bintang bertaburan indah. Dari kejauhan, suara adzan Isya terdengar menggema. Untuk pertama kalinya, Reno tidak menolak. Ia hanya diam, mendengarkan sampai selesai. Ada keheningan yang menenangkan setelahnya, seolah seluruh alam berhenti sejenak untuk mendengarkan panggilan itu. Dalam hati kecilnya, Reno berbisik lirih, "Tuhan, mengapa suara ini seperti memanggilku?" Ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju perubahan besar dalam hidupnya. Suara adzan yang dulu ia benci perlahan sedang mengetuk pintu hatinya. Pintu yang selama ini tertutup rapat oleh warisan kebencian dan ketakutan. Reno belum memahami maknanya, tapi di lubuk hatinya, ia mulai menyadari satu hal. Mungkin kebencian itu bukan berasal dari dirinya, melainkan dari ketidaktahuannya sendiri. Dan dari situlah, kisah hidup barunya mulai pelan-pelan ditulis oleh tangan takdir. Setelah lulus SMA, Reno memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Pontianak. Keputusan itu bukan tanpa pertimbangan. Di kampungnya, kesempatan untuk bekerja dan berkembang sangat terbatas. Ia ingin mengubah nasib keluarganya, ingin membuktikan bahwa anak Dayak dari desa terpencil pun bisa meraih pendidikan tinggi. Ayah dan ibunya sempat ragu, namun akhirnya mengizinkan dengan berat hati. Mereka hanya berpesan, "Jangan lupakan Tuhanmu, Reno. Tetap jaga imanmu di kota." Dengan membawa satu koper kecil dan uang tabungan hasil membantu ayahnya di ladang, Reno berangkat menggunakan kapal kayu menyusuri sungai. Perjalanan panjang itu menjadi awal dari lembaran baru hidupnya. Ia meninggalkan rumah, hutan, dan lonceng gereja yang selama ini akrab di telinganya. Di dalam hatinya ada rasa takut bercampur harap. Ia tahu, di kota besar akan banyak hal baru yang tak ia mengerti. Setibanya di Pontianak, Reno disambut hiruk-pikuk yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu lintas ramai, orang-orang beragam latar belakang, dan suara adzan yang berkumandang dari berbagai arah membuatnya canggung. Ia masih merasa asing. Awalnya, ia berencana tinggal di asrama kampus, tapi karena biaya terbatas, ia memilih mencari kos murah. Lewat seorang teman, ia akhirnya mendapat kamar di sebuah rumah kos sederhana yang dikelola pasangan suami istri,
Ustaz Abdul dan istrinya, Bu Salma. Ketika pertama kali datang, Reno sempat ragu. Di ruang tamu tergantung kaligrafi bertuliskan Allah dan Muhammad. Di pojok ruangan ada sajadah dan Al-Quran. Ia merasa tidak nyaman, seolah sedang memasuki dunia yang berbeda. Namun karena harganya terjangkau dan lokasinya dekat dengan kampus, ia akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana. Hari-hari pertama terasa aneh baginya. Setiap pagi, sekitar pukul 4, suara adzan subuh dari masjid sebelah membangunkannya. Ia menutup telinga dengan bantal, mencoba kembali tidur. Namun tak lama kemudian, terdengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh penghuni rumah. Suara itu lembut tapi menusuk. Reno kadang merasa kesal. Ia bahkan pernah memutar musik keras dari ponselnya hanya untuk menutupi suara itu. Bu Salma memperhatikan kebiasaan Reno dengan senyum sabar. Ia tidak menegur, hanya sesekali mengetuk pintu kamarnya membawa segelas teh hangat. "Minum dulu, Nak. Pagi-pagi begini udara dingin," katanya ramah. Reno selalu merasa canggung, tapi tak bisa menolak. Ia merasa ada kehangatan yang tulus dari wanita itu, meski berbeda keyakinan. Ustaz Abdul, pemilik kos, juga demikian. Ia tidak pernah memaksakan apapun. Setiap sore, ia duduk di teras membaca buku, menyapa setiap penghuni kos dengan sopan. Saat waktu salat tiba, ia mengajak dengan lembut, "Ayo, kita salat dulu, Nak." Tapi ketika Reno menolak dengan alasan sibuk, ustaz itu hanya mengangguk tanpa paksaan. Sikap itu justru membuat Reno bingung. Ia terbiasa melihat perbedaan di kampungnya disikapi dengan curiga, tapi di sini, ia justru merasakan ketenangan dari orang-orang yang dulu ia jauhi. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur kota, Reno baru pulang dari kampus dengan pakaian basah kuyup. Ia terkejut melihat Bu Salma sudah menunggunya di depan pintu sambil membawa handuk dan segelas susu hangat. "Cepat ganti baju, Nak. Jangan sampai masuk angin," katanya lembut. Reno diam. Hatinya bergetar. Ia tidak menyangka seorang yang berbeda agama bisa sepeduli itu. Malamnya, Reno berbaring di kamar sambil memikirkan sikap keluarga kosnya. "Kenapa mereka baik sekali?" gumamnya. Ia mencoba mencari alasan logis. Mungkin karena mereka ingin dianggap sopan, atau mungkin hanya pura-pura ramah. Namun semakin lama ia tinggal di sana, semakin ia sadar bahwa kebaikan mereka bukanlah sandiwara. Mereka benar-benar hidup dalam ketenangan, tanpa perlu banyak bicara tentang agama, tapi menunjukkan nilai-nilainya lewat perbuatan. Hari demi hari berlalu, dan perlahan Reno mulai berubah tanpa sadar. Ia tidak lagi menutup telinga saat adzan. Ia bahkan sering memperhatikan dari jendela bagaimana Ustaz Abdul menunaikan salat dengan khusyuk. Gerakannya tenang, wajahnya damai, seolah sedang berbicara langsung dengan Tuhan. Pemandangan itu menimbulkan rasa heran yang tak bisa dijelaskan. Suatu pagi, saat sarapan, Reno bertanya hati-hati, "Ustaz, apa tidak bosan salat 5 kali sehari? Bukankah Tuhan tahu isi hati kita tanpa harus berulang kali menyembah?" Ustaz Abdul tersenyum, meletakkan sendoknya, lalu berkata lembut, "Nak Reno, salat bukan karena Tuhan butuh, tapi karena kita yang butuh. Setiap kali sujud, hati kita diingatkan bahwa kita ini kecil dan bergantung padanya. Tanpa itu, manusia mudah sombong dan gelisah." Kata-kata itu membekas di hati Reno. Ia tidak langsung paham, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergerak. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia menatap sajadah di ruang tamu bukan dengan rasa curiga, tapi dengan rasa ingin tahu. Beberapa minggu kemudian, ketika bulan Ramadan tiba, suasana rumah kos berubah. Semua penghuni tampak bersemangat. Saat waktu berbuka, aroma masakan memenuhi udara, tawa terdengar di mana-mana. Reno semula merasa asing, tapi Bu Salma selalu mengajaknya makan bersama. "Tidak apa-apa, walau kamu tidak puasa. Kamu tetap bagian dari rumah ini," katanya. Ucapan itu membuat Reno terdiam lama. Malam itu, Reno duduk di depan jendela kamarnya sambil memandangi langit yang gelap.
Dari kejauhan, terdengar suara tarawih bergema dari masjid. Suara itu berirama lembut dan damai. Ia memejamkan mata dan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Ia teringat masa kecilnya, ketika suara adzan membuatnya takut dan marah. Kini, suara yang sama justru menenangkan hatinya. Apakah mungkin aku salah menilai selama ini? Bisiknya lirih. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Namun ia mulai menyadari bahwa dunia tidak sehitam putih seperti yang dulu diajarkan. Bahwa di balik perbedaan, ada cinta dan keikhlasan yang bisa dirasakan siapapun. Reno belum memeluk Islam. Ia bahkan belum memahami ajaran di balik setiap ibadah yang dilihatnya. Tapi sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Kebencian itu perlahan luntur, digantikan rasa hormat dan kagum. Ia belajar dari keluarga kosnya bahwa kebaikan tidak butuh label agama untuk bisa menyentuh hati manusia. Malam itu, Reno menatap ke langit dan tersenyum. Ia merasa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ia tidak tahu kemana arah langkahnya akan membawanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa damai meski tak memahami sepenuhnya alasannya. Dan mungkin, disitulah cahaya kecil mulai tumbuh di hatinya. Cahaya yang suatu hari nanti akan menuntunnya menuju kebenaran yang ia cari tanpa sadar. Hari-hari Reno di rumah kos Ustaz Abdul perlahan berjalan dengan tenang. Ia mulai terbiasa mendengar adzan setiap hari dan tidak lagi menutup telinga. Namun perubahan terbesar bukan datang dari suara itu, melainkan dari perilaku orang-orang di sekitarnya. Keluarga kecil itu, Ustaz Abdul, Bu Salma, dan anak perempuan mereka yang masih SMP bernama Zahra, hidup dengan cara yang membuat Reno kagum. Mereka tidak pernah berteriak, tidak pernah mengeluh, dan selalu saling menolong tanpa pamrih. Suatu pagi, Reno bangun agak terlambat. Ia bergegas hendak berangkat kuliah, tapi mendapati Bu Salma sedang menjemur pakaian di halaman. "Nak Reno, belum sarapan?" tanya wanita itu sambil tersenyum. Reno menggeleng malu. "Saya takut terlambat, Bu." Tanpa banyak bicara, Bu Salma mengambil sebungkus nasi dari dapur dan menyodorkannya. "Makan di jalan saja, Nak. Tidak baik belajar dengan perut kosong." Reno terdiam. Ia masih merasa segan, tapi akhirnya menerima. Di sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan kebaikan sederhana itu. Hari itu terasa panjang. Setelah kuliah, ia pulang dengan badan lelah dan kepala pusing karena demam. Saat tiba di kos, Bu Salma langsung menyadarinya. Tanpa diminta, ia menyiapkan air hangat dan kompres. "Tidur dulu, Nak. Kalau butuh obat, nanti Ustaz beli di warung," katanya lembut. Reno tak kuasa menahan air matanya. Ia teringat masa kecilnya di kampung, betapa ia dulu diajarkan untuk menjaga jarak dari umat Islam. Padahal kini justru orang Islam yang menjaganya di tanah rantau. Keesokan harinya, ketika demamnya mulai reda, Reno duduk di teras bersama Ustaz Abdul. Mereka berbincang ringan tentang kuliah dan kehidupan di kota. Tanpa sengaja, Reno bertanya, "Ustaz, kenapa orang Islam begitu sabar? Saya lihat, Ibu dan Ustaz selalu tenang meski sibuk." Ustaz Abdul tersenyum, memandang pohon mangga di halaman. "Sabar itu bukan karena kami tidak punya masalah, Nak, tapi karena kami belajar percaya bahwa setiap ujian ada hikmahnya. Kalau marah, masalah tak selesai. Tapi kalau tenang, insya Allah ada jalan." Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam hati Reno. Ia mulai sadar bahwa kedamaian tidak datang dari banyaknya harta atau status, tapi dari cara seseorang menghadapi hidup. Ia teringat bagaimana ayahnya dulu sering marah jika ada hal kecil yang tidak sesuai rencana, dan rumah mereka selalu dipenuhi ketegangan. Di rumah kos ini, sebaliknya, meski hidup sederhana, setiap orang tampak bahagia. Beberapa minggu kemudian, Reno mulai terbiasa membantu Bu Salma di dapur setiap pagi. Awalnya karena rasa sungkan, tapi lama-lama ia menikmati kebersamaan itu. Ia belajar memotong sayur, menanak nasi, dan kadang membantu Zahra belajar matematika.
Mereka memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Kadang Zahra memanggilnya, "Kak Reno," sambil tertawa kecil. Momen-momen kecil itu perlahan membuat hatinya hangat. Suatu sore, listrik di rumah kos padam. Semua penghuni berkumpul di ruang tengah, menyalakan lilin, dan Ustaz Abdul mulai bercerita tentang masa mudanya. Ia dulu bukan orang kaya, bahkan sempat menjadi buruh bangunan. Namun, katanya, setiap kesulitan menjadi ringan ketika ia belajar bersyukur. Kalau kita sibuk menghitung yang kurang, hidup akan terasa sempit. Tapi kalau kita melihat yang masih kita punya, hidup terasa luas. Reno mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar selama ini sering mengeluh. Ia sibuk memikirkan hal-hal yang belum dimilikinya, tanpa pernah benar-benar mensyukuri apa yang ada. Malam itu, dalam cahaya lilin, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian yang lahir dari rasa syukur. Seiring waktu, hubungan Reno dengan keluarga kosnya makin dekat. Ia tidak lagi merasa canggung ketika mendengar mereka mengaji. Kadang, tanpa sadar, ia ikut duduk di ruang tamu sambil mendengarkan suara lembut Bu Salma membaca ayat-ayat Al-Quran. Meskipun belum memahami artinya, hatinya merasa tenang. Ia mulai berpikir, mungkin inilah alasan mengapa mereka hidup begitu damai, karena setiap hari mereka menenangkan diri dengan firman Tuhan. Suatu hari, ketika libur kuliah, Ustaz Abdul mengajak semua penghuni kos berkunjung ke panti asuhan. Reno ikut, meski awalnya hanya karena tidak enak menolak. Di sana, ia melihat anak-anak yatim tersenyum ceria meski hidup sederhana. Mereka membaca doa bersama sebelum makan, lalu berebut bersalaman dengan para tamu. Saat melihat itu, Reno terharu. Ia bertanya dalam hati, bagaimana mereka bisa sebahagia ini, padahal hidup mereka sulit. Di perjalanan pulang, Reno tidak banyak bicara. Hatinya penuh pertanyaan yang belum terjawab. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia mencari kedamaian di tempat yang salah. Ia dulu menganggap agama hanyalah aturan, bukan tuntunan. Tapi dari orang-orang sederhana itu, ia belajar bahwa iman sejati bukan diucapkan lewat mulut, melainkan dipraktikkan lewat kasih sayang. Beberapa malam kemudian, Reno duduk sendirian di teras rumah kos. Hujan turun deras, membasahi halaman. Ia menatap langit, mengenang masa kecilnya. Ia teringat betapa dulu ia diajarkan membenci suara adzan. Kini, setiap kali mendengarnya, hatinya justru bergetar lembut. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap gema, Allahu Akbar, membuat dadanya hangat. Tanpa sadar, air mata menetes di pipinya. Ia mulai mengerti sesuatu yang dulu terasa asing, bahwa kebaikan bisa membuka pintu hati lebih cepat daripada ribuan kata. Ia mulai menghormati ajaran Islam bukan karena paksaan, melainkan karena melihat langsung bagaimana orang Islam mempraktikannya dengan tulus. Malam itu, Ustaz Abdul keluar ke teras dan duduk di sampingnya. Mereka terdiam lama, hanya mendengarkan suara hujan. Lalu Ustaz itu berkata pelan, "Nak Reno, kebaikan itu bahasa universal. Siapapun bisa mengerti, tanpa perlu diterjemahkan. Kadang, Tuhan menunjukkan jalan bukan lewat dalil, tapi lewat akhlak seseorang." Reno menatapnya dan mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang sedang berubah. Ia belum berani memberi nama pada perasaan itu, tapi ia sadar, kebencian yang dulu menutupi hatinya kini mulai mencair. Ia mulai memahami bahwa agama yang dulu ia jauhi ternyata penuh dengan kelembutan dan kasih. Ketika malam semakin larut dan hujan berhenti, Reno kembali ke kamarnya. Ia menatap wajahnya di cermin, lalu berbisik lirih, "Mungkin Tuhan sedang menuntunku pelan-pelan." Dan malam itu, ia tertidur dengan hati yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak merantau, ia merasa tidak lagi sendirian. Ia merasa sedang dipeluk oleh sesuatu yang hangat dan penuh cahaya, sesuatu yang kelak ia kenal sebagai hidayah. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap kos tempat Reno tinggal. Suara gemericik air dan hembusan angin membuat suasana semakin sunyi. Di dalam kamarnya yang sempit, Reno duduk termenung menatap langit-langit.
Ada sesuatu yang berbeda di hatinya sejak beberapa hari terakhir. Rasa kosong yang tak bisa ia jelaskan, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang dan sedang berusaha ia temukan. Sejak awal kuliah di Pontianak, Reno berusaha menutupi rasa penasarannya terhadap Islam. Ia selalu menolak undangan dari teman kosnya, Raffi, untuk ikut tarawih atau sekadar mendengarkan kajian. Tapi di balik penolakan itu, hatinya justru makin gelisah setiap kali mendengar suara adzan menggema dari masjid tak jauh dari kos. Malam itu, saat listrik mendadak padam, Reno menyalakan lilin di atas meja belajar. Dalam cahaya temaram itu, ia mendengar samar-samar lantunan suara dari luar jendela. Suara lembut dan penuh penghayatan, membaca sesuatu yang tak ia mengerti. Ia membuka sedikit tirai dan melihat ustaz pemilik kos, Pak Hadi, sedang duduk di teras dengan mushaf di tangannya, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh ketenangan. Reno memandangi pemandangan itu cukup lama. Ada keheningan yang menenangkan di wajah Pak Hadi, seolah semua beban dunia lenyap saat ia membaca kalam Tuhan. Reno menelan ludah. Hatinya berdesir. Mengapa wajahnya begitu damai? Batinnya bertanya lirih. Ia tak pernah melihat ketenangan seperti itu sebelumnya. Bahkan ketika ia berdoa di gereja dulu. Beberapa hari kemudian, rasa ingin tahunya makin kuat. Ia memberanikan diri bertanya pada Raffi. "Fi, apa sih yang bikin kalian bisa tenang begitu setiap habis salat? Kalian kayak nggak pernah khawatir apa-apa?" Raffi tersenyum. "Bukan karena kami nggak punya masalah nomor, tapi karena kami punya tempat untuk menyerahkan semuanya. Namanya tawakal. Dan itu cuma bisa dirasakan kalau kita kenal siapa yang menciptakan kita." Kata-kata itu terngiang di kepala Reno sepanjang malam. Ia tak bisa tidur, bahkan sampai subuh tiba. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mendengarkan adzan subuh tanpa rasa benci. Suara itu lembut, penuh panggilan. Bukan seperti suara yang dulu membuatnya marah, tapi seperti seruan yang hangat, mengajak pulang. Beberapa minggu berikutnya, Reno semakin sering mengamati kegiatan para penghuni kos. Saat azan berkumandang, mereka bergegas ke masjid dengan wajah penuh semangat. Seusai salat, mereka bercengkrama sambil tertawa ringan. Reno diam-diam iri dengan suasana itu. Dalam hatinya, ada keinginan kuat untuk merasakan kebersamaan yang sama, kedamaian yang selama ini hanya bisa ia saksikan dari kejauhan. Suatu sore, ketika langit mendung dan udara lembab, Reno pulang ke kos lebih awal. Di depan pintu, ia melihat Pak Hadi sedang menyapu halaman. "Reno, kamu kelihatan capek sekali. Sudah makan?" tanya Pak Hadi dengan suara lembut. "Belum, Pak. Lagi nggak nafsu," jawab Reno singkat. Pak Hadi tersenyum kecil. "Kalau gitu makan di rumah saya saja. Ibu lagi masak sayur bening dan tempe goreng. Kamu nggak usah sungkan, ya." Reno menolak dengan sopan, tapi Pak Hadi tetap mengajaknya. Akhirnya ia ikut makan bersama keluarga kecil itu. Di meja makan sederhana, Reno merasa hangat, bukan karena makanan, tapi karena sambutan mereka. Tak ada perbedaan, tak ada pertanyaan tentang agamanya, hanya keramahan tulus. Ia terdiam lama, menahan haru yang tak bisa dijelaskan. Malamnya, Reno berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit. Ia merasa malu. Selama ini ia membenci sesuatu yang bahkan belum ia pahami. Ia teringat masa kecilnya, ketika ibunya pernah bilang, "Jangan dekat-dekat sama mereka, nanti kamu tersesat." Tapi kini ia justru menemukan arah baru lewat orang-orang yang dulu dianggap menyesatkan. Dalam keheningan itu, ia berdoa dengan cara yang ia tahu. Ia menundukkan kepala dan berkata lirih, "Tuhan, kalau Engkau memang ada di balik agama yang dulu kubenci ini, tolong tunjukkan aku kebenaran tanpa menyakiti siapapun." Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Reno berubah. Ia mulai membuka hati. Setiap kali mendengar adzan, ia berhenti sejenak dan mendengarkannya dengan tenang. Ia mulai membaca tentang Islam lewat internet. Diam-diam mempelajari makna Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek. Ia bahkan mencatat kalimat Bismillahirrahmanirrahim
di kertas kecil dan menempelkannya di meja belajar. Suatu pagi, Raffi memergokinya sedang membaca terjemahan Al-Quran. "Kamu serius?" "No?" tanya Raffi pelan. Reno tersenyum malu. "Entahlah. Aku cuma pengen tahu. Kayaknya aku udah terlalu lama salah paham." Raffi menepuk bahunya lembut. "Jangan buru-buru. Islam bukan cuma soal tahu, tapi soal rasa. Biar Allah sendiri yang kasih kamu rasa itu." Hari demi hari, Reno semakin dekat dengan cahaya yang dulu ia tolak. Ia mulai merasakan kedamaian setiap kali membaca kalimat, "Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Rasanya seperti sedang dipeluk, hangat dan menenangkan. Ia tahu, hidupnya sedang berubah. Tapi perubahan ini bukan karena paksaan, melainkan karena panggilan hati yang akhirnya ia dengar dengan jujur. Dan malam itu, saat hujan kembali turun, Reno menatap keluar jendela dan tersenyum. Ia tahu, gelapnya masa lalu bukan untuk disesali, tapi untuk menunjukkan betapa indahnya cahaya yang kini mulai menyinari jalannya. Ia berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tak pernah berhenti memanggilku, meski aku dulu membencimu." Malam itu menjadi awal dari perjalanan spiritual Reno yang sesungguhnya. Perjalanan dari kebencian menuju cinta, dari keraguan menuju keyakinan. Sebuah cahaya kecil di tengah gelap yang perlahan akan menuntunnya menuju kebenaran sejati. Hari-hari Reno kini terasa berbeda. Ia yang dulu mudah marah dan sering mengeluh, kini lebih banyak diam dan merenung. Pagi itu, ketika embun masih menempel di dedaunan, Reno berjalan kaki menuju kampus dengan langkah perlahan. Di sepanjang jalan, ia memperhatikan orang-orang yang melangkah ke masjid usai salat subuh berjamaah. Ada ketenangan di wajah mereka yang membuat hatinya bergetar. "Kenapa mereka terlihat begitu damai?" gumamnya pelan. Pertanyaan itu terus berputar di kepala Reno selama berhari-hari. Ia merasa seolah sedang berada di persimpangan antara masa lalunya dan masa depan yang belum ia pahami. Suatu sore, setelah kuliah selesai, Reno duduk di tepi sungai Kapuas. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma air sungai yang khas. Ia menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Langit oranye keemasan, dan di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara adzan maghrib berkumandang dari masjid di pinggir sungai. Suara itu menusuk hatinya. Tak lagi terdengar menakutkan, tapi menggetarkan. Reno menatap air sungai yang beriak pelan, dan entah mengapa air matanya menetes. "Kenapa aku menangis?" bisiknya pada diri sendiri. Ia menunduk, lalu berdoa dengan cara yang ia tahu. "Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana, tapi jika suara ini berasal darimu, biarkan aku memahaminya perlahan." Beberapa hari setelah kejadian itu, Reno memberanikan diri mendatangi masjid kecil dekat kos. Ia tidak masuk, hanya berdiri di luar pagar sambil memperhatikan orang-orang yang salat berjamaah. Dari kejauhan, ia melihat mereka sujud serempak, begitu tenang dan khusyuk. Pemandangan itu membuat dadanya sesak, seolah ia ingin ikut sujud bersama mereka. Namun langkahnya masih berat. Ia takut, bukan pada Tuhan, tapi pada dirinya sendiri yang belum siap berubah. Pak Hadi, pemilik kos, rupanya memperhatikan tingkah Reno. Suatu malam, ia menghampiri Reno yang sedang duduk di teras. "Reno," katanya lembut, "saya lihat kamu sering ke masjid belakangan ini. Ada yang ingin kamu tanyakan." Reno tersenyum kikuk. "Saya cuma penasaran, Pak. Kenapa setiap kali lihat orang Islam salat, hati saya malah tenang? Padahal dulu, saya nggak suka sekali dengar adzan." Pak Hadi menatapnya dengan mata teduh. "Karena hati yang jujur tidak bisa dibohongi. Nak, ketika Allah ingin menarik seseorang mendekat, Dia akan menyentuh hatinya dengan cara yang lembut. Mungkin itu yang kamu rasakan sekarang." Reno terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar jiwanya. Ia merasa Tuhan benar-benar sedang berbicara lewat orang-orang di sekitarnya. Beberapa minggu kemudian, Reno mulai rutin membaca terjemahan Al-Quran di kamar setiap malam. Ia tertegun saat membaca ayat,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Ayat itu seolah menamparnya lembut. Ia sadar, jika ingin menemukan kebenaran, ia harus berani berubah. Tidak cukup hanya mengagumi dari jauh. Malam itu, Reno mematikan lampu kamarnya, duduk bersila di lantai, dan menatap langit-langit yang gelap. "Tuhan," ujarnya lirih, "aku tahu aku sudah salah menilaimu. Aku dulu benci adzan, aku hina Al-Quran, aku jauhi orang-orang yang menyebut namamu. Tapi kenapa sekarang aku malah merindukanmu? Apakah engkau masih mau menerima orang seburuk aku?" Air matanya menetes deras. Ia merasa sangat kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada kebanggaan yang tersisa, hanya kerinduan untuk mengenal Sang Pencipta dengan cara yang benar. Beberapa hari kemudian, Raffi mengajaknya ikut buka puasa bersama di masjid. "Cuma makan kok, nggak harus ikut ibadah," kata Raffi tersenyum. Reno pun setuju. Di sana, ia disambut hangat oleh jamaah lain. Mereka tidak memandang aneh, tidak menghakimi, hanya tersenyum ramah dan mengajak makan bersama. Selesai berbuka, Reno duduk di halaman masjid sambil memandangi langit malam. Bintang bertaburan, dan dari pengeras suara, terdengar lantunan ayat suci dibacakan dengan lembut. Reno menutup matanya, meresapi setiap bacaan itu. Ia tidak mengerti arti katanya, tapi hatinya mengerti maknanya. Ia merasa damai, seperti sedang berada di rumah. "Raffi," katanya pelan, "aku rasa, aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Tapi aku takut keluargaku tahu." Raffi menatapnya penuh pengertian. "Jangan takut. Nomor, Allah tahu perjuanganmu. Perjalanan menuju kebenaran tidak selalu mudah. Tapi kalau hatimu tulus, Allah pasti bantu." Sejak hari itu, Reno mulai belajar mengucap beberapa kata dalam Islam. Assalamualaikum, Bismillah, Alhamdulillah. Kata-kata yang dulu asing kini terasa begitu indah di telinganya. Setiap kali mengucapkannya, hatinya terasa hangat. Ia tahu, ia sedang melangkah lebih dekat. Suatu malam, hujan turun lebat. Reno kembali duduk di jendela, menatap langit yang gelap. Tapi kali ini hatinya tidak sepi. Ia mengambil mushaf kecil yang diberikan Raffi, membuka halamannya secara acak, dan menemukan ayat yang membuatnya terdiam lama. "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa kamu melihat bumi kering tandus. Lalu apabila kami turunkan air ke atasnya, niscaya ia bergerak dan subur." Quran Surat Fussilat 39. Reno menutup Al-Quran itu dan menatap hujan di luar. Ia tersenyum sambil berbisik, "Mungkin hatiku dulu juga kering, Tuhan. Tapi kini kau turunkan hujan kasih sayangmu padaku." Malam itu, Reno berlutut dan menengadahkan tangan. Ia berdoa bukan sebagai seorang Katolik atau Muslim, tapi sebagai seorang hamba yang sedang mencari kebenaran. "Tuhan, aku tidak tahu kapan waktunya aku siap. Tapi jika Engkau ingin aku mengenalmu lebih dekat, maka tuntunlah aku. Aku hanya ingin damai, seperti orang-orang yang memanggil namamu 5 kali sehari." Di bawah hujan yang turun tanpa henti, Reno merasa ada cahaya halus menyentuh hatinya. Ia tahu, Tuhan sedang menjawab doanya dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan malam itu menjadi saksi, seorang anak Dayak yang dulu membenci adzan, kini mulai mencintai suara itu sebagai panggilan lembut dari langit. Hatinya belum sepenuhnya yakin, tapi langkah pertamanya menuju Islam sudah dimulai, bukan karena ajakan siapapun, melainkan karena doa tulus yang terucap di bawah langit Pontianak yang basah oleh rahmat. Hari itu, udara Pontianak terasa panas menyengat. Reno baru saja selesai kuliah dan memilih berjalan kaki pulang ke kos. Di tengah perjalanan, matanya menangkap sekelompok mahasiswa sedang membagikan brosur dakwah di depan kampus. Ia sempat ragu untuk mendekat, namun langkahnya justru berhenti ketika salah satu dari mereka menyapa ramah. "Mas, ini ada buku kecil tentang mengenal Islam. Gratis kok," kata seorang pemuda berjanggut tipis sambil tersenyum. Reno sempat menolak.
Tapi senyum tulus itu membuatnya mengurungkan niat. Ia mengambil brosur itu dan mengucapkan terima kasih. Sesampainya di kamar kos, Reno membuka lembaran kecil itu. Judulnya sederhana, Mengapa Hati Tak Pernah Tenang Sebelum Mengenal Allah. Kalimat pembuka di dalamnya membuat Reno terpaku. Ketenangan tidak datang dari dunia, tapi dari mengenal siapa pencipta dunia. Reno menutup brosur itu dan menatap kosong ke dinding. Ia merasa seperti sedang dibacakan isi hatinya sendiri. Selama ini, ia selalu mencari kebahagiaan lewat hal-hal duniawi, keluarga, kuliah, pergaulan, namun tak pernah merasa benar-benar tenang. Kini, entah mengapa, ia mulai mengerti apa yang selama ini hilang dari hidupnya. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan menemui Raffi di ruang tamu kos. "Vi," katanya lirih, "aku ingin belajar salat, tapi aku belum siap jadi muslim." Raffi menatapnya penuh haru. "Kamu nggak perlu terburu-buru. Nomor, kita mulai dari mengenal maknanya dulu, bukan gerakannya." Sejak malam itu, Raffi rutin mengajarkan Reno tentang makna salat, tentang bagaimana salat bukan sekadar ritual, tapi komunikasi antara manusia dan Tuhannya. Reno mendengarkan dengan seksama. Matanya berkaca-kaca setiap kali Raffi menjelaskan bahwa Allah selalu mendengar meskipun manusia hanya berbisik di dalam hati. Reno semakin sering merenung. Ia mulai menulis jurnal kecil berisi perasaannya setiap hari. Di salah satu halaman, ia menulis, "Dulu aku takut dengan suara adzan. Sekarang aku merasa kehilangan kalau tidak mendengarnya. Apakah ini pertanda bahwa hatiku sedang disapa oleh Tuhan?" Malam itu, hujan kembali turun deras. Reno duduk di dekat jendela sambil memandangi jalanan yang basah. Ia memutar pelan murotal yang direkam Raffi di ponselnya. Lantunan surah Ar-Rahman terdengar lembut memenuhi kamarnya. Ayat, "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" membuatnya menangis terisak. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, merasa sangat kecil di hadapan kebesaran Tuhan. Keesokan harinya, Reno memberanikan diri untuk pertama kalinya melangkah ke dalam masjid. Ia datang saat tidak ada jamaah, hanya ingin melihat suasananya. Ia melepas sandal, melangkah perlahan ke dalam, dan duduk di sudut. Aroma karpet yang khas dan suara angin yang masuk lewat jendela menciptakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Di sana, ia memandangi kaligrafi bertuliskan, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Kalimat itu terasa begitu agung. Reno berbisik, "Kalau ini memang jalan yang benar, Tuhan, biarlah aku menemuinya dengan damai." Tak lama kemudian, Pak Hadi datang. "Reno," panggilnya lembut. Reno berdiri gugup. "Maaf, Pak, saya cuma ingin melihat dari dekat. Boleh ya?" Pak Hadi tersenyum. "Tentu saja boleh. Nak, rumah Allah terbuka untuk siapa saja, bahkan bagi mereka yang sedang mencari arah." Ucapan itu membuat Reno semakin yakin bahwa ia berada di tempat yang benar. Ia duduk kembali bersama Pak Hadi yang kemudian menjelaskan tentang makna masjid, tentang sujud yang bukan sekadar gerakan fisik, melainkan bentuk kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Reno mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tanpa sadar, air matanya menetes lagi. Malamnya, Reno menulis surat untuk dirinya sendiri. "Aku tahu hidupku akan berubah. Aku tahu jalan ini tidak mudah. Tapi aku tidak ingin mundur. Ada sesuatu dalam Islam yang tak bisa dijelaskan. Rasa tenang yang tak pernah kutemukan di tempat lain. Aku ingin mengenal lebih dalam, bukan karena siapapun, tapi karena hatiku sudah tidak bisa berpaling." Hari-hari berikutnya, Reno mulai berani ikut duduk di belakang jamaah ketika ceramah usai salat maghrib. Ia tidak mengenakan kopiah, tidak juga ikut salat, hanya mendengarkan. Ustaz yang berceramah malam itu berbicara tentang hidayah. Hidayah itu bukan dicari, tapi diminta. Karena yang memberi hanyalah Allah. Kalimat itu menancap dalam hatinya. Sepulang dari masjid, Reno langsung sujud di kamarnya, tanpa tahu tata caranya, tanpa bacaan apapun. Ia hanya menundukkan diri di lantai sambil berkata, "Ya Allah,
Kalau engkau benar-benar Tuhan yang Maha Pengasih, maka jadikan aku salah satu dari mereka yang engkau beri cahaya. Tangisnya pecah malam itu. Ia tidak tahu mengapa, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar dekat dengan Tuhan. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi ragu, hanya kedamaian yang begitu dalam. Beberapa minggu kemudian, Reno mengabari Raffi, "Aku siap." Raffi tertegun. "Siap apa?" "Siap mengucap syahadat. Aku tidak mau menunda lagi." Raffi memeluknya dengan mata berkaca-kaca. Mereka berdua kemudian menemui Pak Hadi untuk membimbing Reno mengucapkan kalimat suci itu. Hari itu, di ruang tamu kecil yang hangat, dengan suara gemetar dan air mata yang tak tertahankan, Reno mengucap, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu selesai, tubuhnya bergetar. Air matanya mengalir deras. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia merasa seolah seluruh beban hidupnya luruh bersamaan dengan kalimat itu. Pak Hadi menepuk bahunya lembut. "Selamat datang, Nak. Mulai hari ini, kamu bukan lagi tamu. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga besar umat Islam." Reno hanya bisa menangis sambil tersenyum. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, betapa bodohnya aku dulu karena membencimu. Tapi engkau tak pernah berhenti menungguku kembali." Hari itu menjadi tonggak baru dalam hidup Reno. Dari seorang anak Dayak yang dulu membenci adzan, kini ia menjadi seorang Muslim yang merasakan kedamaian di setiap lantunan takbir. Ia sadar, perjalanan imannya masih panjang. Tapi kini ia melangkah dengan keyakinan, karena ia tahu, Tuhan yang dulu ia tolak, kini telah tinggal di dalam hatinya, selamanya. Sudah 2 bulan sejak Reno resmi memeluk Islam. Kehidupannya berubah total. Ia rajin salat 5 waktu, belajar membaca Al-Quran, dan sering membantu Pak Hadi mengajar anak-anak mengaji di masjid kecil dekat kos. Wajahnya kini tampak tenang, jauh berbeda dari sosok pemuda pemarah dan keras kepala yang dulu selalu menolak kebenaran. Namun kedamaian itu belum sepenuhnya sempurna, sebab Reno tahu, ujian besar akan datang dari satu tempat, kampung halamannya di pedalaman Kalimantan. Suatu siang, ketika Reno sedang membantu Raffi mengepel lantai masjid, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat dadanya seketika berdebar. "Mama." Ia menatap layar itu lama sebelum akhirnya menjawab. "Reno, kamu di mana sekarang?" Suara ibunya terdengar bergetar, bukan karena rindu, melainkan amarah yang tertahan. "Aku di Pontianak, MA," jawabnya pelan. "Kami dengar kabar kamu sudah masuk Islam." "Benar itu, Reno?" Suara ibunya meninggi. Reno menarik napas dalam. "Iya, MA. Aku sekarang Muslim. Aku menemukan ketenangan di sini." Seketika, keheningan panjang tercipta. Lalu terdengar isakan kecil di seberang sana. "Kamu tega sama keluarga, Nak? Kamu tahu betul kita orang Katolik. Kita Dayak. Kamu menghina darah kita sendiri." Reno tidak menjawab. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu, kata-kata ibunya bukan kebencian, tapi luka karena ketidaktahuan. "Aku nggak ninggalin kalian, MA," ucapnya dengan suara gemetar. "Aku cuma mengikuti jalan yang membuat aku lebih dekat sama Tuhan. Aku masih anak mama. Aku masih sayang keluarga." Namun ibunya menutup telepon tanpa sepatah kata. Hari-hari berikutnya terasa berat. Reno kehilangan selera makan. Pikirannya kacau. Malam itu, ia duduk di teras kos dengan wajah pucat. Pak Hadi menghampirinya. "Masalah keluarga?" tanyanya lembut. Reno mengangguk. "Mereka nggak bisa terima, Pak." Mama nangis. Ayah marah besar. Katanya aku mempermalukan keluarga. Aku bingung harus gimana. Pak Hadi menepuk bahunya pelan. "Nak, Islam bukan jalan yang bebas dari cobaan. Tapi ingat, setiap orang yang menemukan kebenaran pasti diuji seberapa kuat dia mempertahankannya. Bersabarlah,
karena Allah tidak meninggalkan orang yang beriman. Reno terdiam. Kata-kata itu menenangkan hatinya. Ia sadar, inilah ujian imannya yang sesungguhnya. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang. Ayahnya jatuh sakit keras. Tanpa pikir panjang, Reno memutuskan pulang ke kampung. Perjalanan melewati sungai dan hutan terasa sangat panjang dan menegangkan. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Ia takut keluarga menolaknya, tapi juga takut tak sempat bertemu ayah. Sesampainya di rumah, ia disambut tatapan dingin dari sanak saudara. Beberapa tetua adat memalingkan muka, sementara ibunya menangis di pojok ruangan. Reno mendekat, menunduk penuh hormat. "Ma, aku cuma mau lihat ayah. Aku nggak datang untuk berdebat." Ibunya tidak menjawab, hanya menghapus air mata dengan punggung tangan. Reno masuk ke kamar ayahnya. Tubuh sang ayah tampak lemah, wajahnya pucat. Saat Reno menggenggam tangannya, pria tua itu membuka mata perlahan. "Kamu datang juga, Nak?" Suaranya serak. "Iya, yah, aku rindu ayah," jawab Reno sambil menahan tangis. Seketika suasana hening. Ayahnya menatap lama wajah Reno, lalu berkata pelan, "Kamu sudah berbeda, ya. Aku lihat di matamu, ada ketenangan. Tapi kenapa harus Islam, Nak?" Reno menghela napas panjang. "Karena aku menemukan Tuhan dengan cara yang baru. Yah, aku tidak berpaling dari kasih. Justru aku semakin mengenal maknanya. Aku tetap mencintai kalian, tapi aku juga ingin jujur pada hati sendiri." Air mata menetes dari mata sang ayah. "Kalau itu yang kamu yakini, jalani dengan benar. Jangan pernah berhenti jadi anak yang baik." Malam itu, Reno duduk di samping ayahnya yang tertidur. Ia memandangi wajah lelah itu sambil berdoa dalam hati. "Ya Allah, jika ini takdirku, jadikan aku anak yang bisa menebar kebaikan, meski mereka belum memahami jalanku." Keesokan paginya, beberapa tetua adat memanggil Reno ke balai desa. "Kami dengar kamu sudah berpindah agama," kata salah satu dari mereka dengan nada tajam. "Apa kamu sadar konsekuensinya? Ini memalukan bagi suku kita." Reno menunduk, menahan perasaan takut dan sedih. "Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya hanya mencari kebenaran yang membuat hati saya tenang. Saya masih menghormati adat dan leluhur." Tetua itu memandangnya lama, lalu berkata, "Kau masih muda, tapi hatimu keras. Kalau begitu, jalani hidupmu dengan keyakinanmu sendiri. Tapi jangan lupakan dari mana kamu berasal." Reno mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, walaupun tidak sepenuhnya diterima, setidaknya mereka sudah tidak mengusirnya. Itu cukup baginya. Sebelum kembali ke Pontianak, ibunya mendekat sambil membawa bungkusan kecil berisi kain tenun Dayak. "Ini buat kamu, Reno. Buatan Mama sendiri. Kamu boleh beda keyakinan, tapi kamu tetap darahku." Reno tak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Ma. Aku janji akan tetap jadi anak yang baik. Doakan aku, ya." Dalam perjalanan pulang naik perahu kecil menyusuri sungai Kapuas, Reno menatap langit yang perlahan cerah. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. "Ya Allah," bisiknya pelan, "Engkau telah menguji imanku dengan keluarga, tapi Engkau juga melembutkan hati mereka. Aku tahu, kasih-Mu tidak mengenal batas suku dan agama. Terima kasih telah menunjukkan betapa indahnya sabar dan cinta." Sejak saat itu, Reno semakin yakin bahwa keimanannya bukan sekadar pilihan, melainkan panggilan. Ia pulang ke Pontianak dengan semangat baru, membawa dua hal yang akan ia jaga seumur hidup, iman dan kasih. Karena bagi Reno, menjadi Muslim bukan berarti meninggalkan akar budaya Dayaknya, melainkan memeluknya dengan cara yang lebih luas, sebagai bukti bahwa Islam bukan agama yang memutus, tapi menyatukan dalam cinta dan kedamaian. Waktu berjalan cepat.
Setahun sudah Reno hidup sebagai seorang Muslim. Ia kini bekerja di sebuah bengkel motor kecil milik teman masjidnya, Raffi, sambil tetap aktif mengajar anak-anak mengaji setiap sore. Kehidupan sederhana itu membuatnya bahagia. Ia merasa lebih berarti, bukan karena materi, tapi karena bisa memberi manfaat bagi orang lain. Namun suatu hari, Reno mendapat kabar yang mengguncang hatinya. Ibunya jatuh sakit. Kali ini bukan karena marah atau kecewa, tapi karena tubuhnya benar-benar lemah. Tanpa pikir panjang, Reno menabung semua hasil kerjanya dan memutuskan pulang ke Kalimantan lagi. Dalam perjalanan panjang dengan bus dan kapal, Reno berdoa tanpa henti. Ya Allah, lindungi ibuku. Aku tidak punya apa-apa selain Engkau. Berikan aku kesempatan membahagiakan dia sebelum Engkau memanggilnya. Sesampainya di kampung, suasana rumah tampak muram. Ibunya terbaring di kasur bambu dengan tubuh yang makin kurus. Namun ketika melihat Reno datang, wajah wanita itu perlahan menampakkan senyum. "Reno, kamu datang lagi, Nak." Suaranya lirih namun penuh kehangatan. "Iya, Ma. Aku datang buat jaga Mama," jawab Reno sambil menggenggam tangannya. Hari-hari berikutnya, Reno merawat ibunya dengan sabar. Ia memasak bubur, menyuapi, bahkan memandikannya. Meski dulu sempat ditolak, Reno tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun. Justru kasih sayang kepada ibunya tumbuh lebih dalam. Suatu malam, ketika listrik padam dan hanya ada cahaya lampu minyak di kamar, ibunya memanggil pelan. "Reno." "Iya, Ma. Waktu kamu bilang dulu, kamu menemukan ketenangan lewat Islam, Mama nggak percaya. Tapi sekarang Mama lihat sendiri. Kamu lebih lembut, lebih sabar. Bahkan saat semua orang marah sama kamu tetap hormat." Air mata Reno menetes. Ia menggenggam tangan ibunya erat. "Ma, aku cuma pengen Mama tahu. Aku nggak pernah ninggalin Mama. Aku cuma berusaha jadi anak yang lebih baik lewat jalan yang aku pilih." Ibunya tersenyum. "Mungkin selama ini Mama yang keras kepala. Mama cuma takut kehilangan kamu, Nak." Malam itu, mereka berdua menangis dalam diam. Tak ada lagi perdebatan, tak ada lagi rasa saling menyalahkan. Yang tersisa hanyalah kasih, murni dan tulus. Hari demi hari berlalu, kesehatan ibunya perlahan membaik. Ia mulai bisa berjalan dan memasak lagi, meski hanya sebentar. Suatu pagi, ketika Reno sedang mencuci motor di halaman, ibunya datang membawa segelas teh panas. "Minum dulu, Nak. Capek kerja terus." Reno tersenyum haru. Dulu, segelas teh buatan ibunya sering ia abaikan. Sekarang, setiap tegukan terasa seperti hadiah dari surga. Tak lama setelah itu, kabar tentang perubahan Reno menyebar ke seluruh kampung. Banyak orang heran melihat pemuda Dayak yang dulunya keras dan kasar kini menjadi sosok lembut, santun, dan selalu membantu warga tanpa pamrih. Ia sering menolong memperbaiki motor warga tanpa bayaran, membantu anak yatim membeli buku, dan ikut gotong royong membersihkan masjid sekaligus gereja desa. Beberapa orang mulai mendekatinya dengan rasa ingin tahu. "Reno, kok kamu bisa berubah gitu, sih?" tanya Pak Ujang, tetangga sebelah rumah. Reno tersenyum. "Saya cuma berusaha jadi manusia yang lebih berguna, Pak. Agama ngajarin saya kalau sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain." Sikapnya itu perlahan melunakkan hati banyak warga. Bahkan, kepala desa yang dulu ikut menentangnya kini mengundangnya bicara di balai desa. "Reno, kamu membuat kami malu," kata sang kepala desa di depan para warga. Reno menunduk. "Maaf kalau saya ada salah, Pak." "Bukan begitu," lanjut kepala desa. "Kami malu karena dulu menilai kamu salah hanya karena keyakinanmu. Tapi sekarang kamu membuktikan bahwa kebaikan itu bisa tumbuh di mana saja. Kamu sudah jadi teladan di kampung ini." Air mata Reno nyaris jatuh mendengar itu. Ia tidak pernah berharap akan dipuji. Baginya, cukup jika tidak ada lagi kebencian. Beberapa bulan kemudian,
Reno memutuskan mendirikan taman baca kecil di samping masjid. Ia mengumpulkan buku-buku bekas, sebagian dari sumbangan warga, sebagian lagi dari hasil tabungannya. Setiap sore, anak-anak kampung datang untuk membaca, belajar menulis, bahkan mendengarkan kisah-kisah moral dari Reno. Di antara anak-anak itu, ada seorang gadis kecil bernama Yuni, anak dari tetangga non-muslim. Suatu hari, gadis itu bertanya polos, "Kak Reno, kalau kita beda agama, boleh nggak jadi baik juga?" Reno tersenyum, menepuk kepala Yuni lembut. "Boleh banget. Yuni, Tuhan nggak lihat kita dari apa yang kita sebut, tapi dari hati kita dan perbuatan kita. Kalau kamu berbuat baik, berarti kamu dekat sama Tuhan." Yuni tersenyum manis dan berkata, "Aku mau kayak Kak Reno, baik sama semua orang." Kalimat sederhana itu membuat Reno terharu. Ia sadar, perubahan kecil bisa menyalakan cahaya besar di hati orang lain. Suatu sore, ibunya datang ke taman baca itu. Ia melihat anak-anak duduk rapi sambil membaca buku. Wajahnya berseri-seri. "Reno, Mama bangga sama kamu," katanya pelan. "Dulu Mama takut kamu salah jalan, tapi ternyata kamu justru membawa cahaya buat banyak orang." Reno memeluk ibunya. "Semua ini karena doa Mama. Kalau Mama nggak kuat, aku juga nggak akan jadi seperti sekarang." Beberapa bulan setelah itu, ibunya berpulang dengan tenang. Warga kampung, baik muslim maupun non-muslim, datang melayat. Mereka mengenang almarhumah sebagai sosok ibu yang kuat dan penyayang. Reno berdiri di samping pusara, menatap langit dengan mata basah. "Terima kasih, Ma. Mama sudah mengajarkan aku arti cinta tanpa batas." Sejak hari itu, Reno bertekad untuk terus menyebarkan kebaikan. Ia membuka bengkel gratis untuk warga tidak mampu, memperluas taman bacanya, dan sering diundang untuk berbicara di sekolah-sekolah tentang toleransi dan perubahan diri. Namanya kini dikenal bukan sebagai Reno si mualaf, tapi Reno si pembawa damai. Ia tidak lagi bicara tentang perbedaan, tapi tentang cinta, kesabaran, dan kemanusiaan. Karena baginya, iman sejati bukan sekadar diucapkan, tapi ditunjukkan lewat perbuatan yang menyentuh hati. Dan di suatu pagi yang cerah, ketika anak-anak tertawa di taman baca dan burung-burung berkicau riang, Reno menatap langit sambil berbisik, "Ya Allah, Engkau telah mengubah kesedihanku menjadi cahaya. Kini aku mengerti, tugas hamba bukan hanya beriman, tapi menebar kedamaian." Dengan senyum penuh ketulusan, Reno melangkah maju, meninggalkan jejak kebaikan yang tak akan hilang, bahkan setelah dirinya tiada.